kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Jangan kaget, Singapura mau tambah pasokan listrik dari RI demi ketahanan energi. Negara tetangga Singapura saat ini tengah mengalami krisis energi dan berdampak pada pasokan listrik di negara tersebut. Hal ini terjadi lantaran terganggunya pasokan gas ke negara tersebut. Tingginya permintaan gas alam dunia menjadi penyebab krisisnya suplai gas ke Singapura dan berdampak pada meroketnya harga. Hal ini terjadi sejak pembukaan dunia pasca lockdown akibat pandemi COVID-19. Sebagai dampak dari mulai terbatasnya pasokan gas alam, beberapa perusahaan produsen listrik mulai menyatakan akan keluar dari bisnis listrik di Singapura. Salah satu produsen listrik OHM Energy dan iSwitch menyatakan akan menghentikan operasinya dan telah mengembalikan rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura. Secara total, setidaknya saat ini sudah ada 3 perusahaan mengaku akan keluar dari bisnis listrik di Singapura. Negara ini memang telah meliberasi listrik sejak 2018 dengan meluncurkan sistem pasar terbuka. Tak hanya itu, sebagai implikasi terdapat kemungkinan harga listrik yang fluktuatif dan gangguan pasokan bagi pelanggan. Untuk itu, IME menegaskan akan bekerja sama dengan pengecer listrik untuk menghadapi tantangan ini. Usut punya usut, setidaknya 60% pasokan gas alam ke Singapura dipenuhi dari Indonesia. Pemenuhan gas alam ini disebut tengah terganggu karena rendahnya pasokan. IME menyebutkan pembatasan gas alam pipa dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel menjadi penyebabnya. Sementara itu, SKK Migas membenarkan soal gangguan dari Indonesia ini. Hal ini disampaikan oleh Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno. Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, konsumsi gas alam Singapura pada 2020 sekitar 1,22 miliar kaki kubik per hari, naik tipis dari 2019 sekitar 1,21 BCFD. Lalu berdasarkan data SKK Migas pada 2020, setidaknya ada 3 kontrak ekspor gas RI ke Singapura yang pasokan minimal sekitar 700 juta standar kaki kubik per hari. Artinya, hampir 60% pasokan gas Singapura memang berasal dari Indonesia. Setidaknya ada 3 kontrak ekspor gas Indonesia ke Singapura. Berdasarkan data SKK Migas per tahun lalu, pertama adalah kontrak ekspor gas pipa ke GSPL Singapura yang dikelola oleh ConocoPhillips Gresik Ltd dan PetroChina ke GSPL, perusahaan gas di Singapura. Kontrak ini memiliki volume terkontrak sebesar 350 miliar British Thermal Unit per hari dan kontrak akan berakhir pada 2023. Kedua, kontrak ekspor gas pipa ke Semgas. Kontrak ini berasal dari lapangan gas yang dikelola Medco Natuna, Premier Oil dan Star Energy ke Sembcorp Gas, perusahaan gas di Singapura, dan berakhir pada 2028. Mengutip dari situs Semgas, ekspor gas perdana ke Semgas ini sebesar 100 juta kaki kubik per hari pada Juli 2001 dari lapangan gas yang terdapat di Laut Natuna. Adapun dalam perjanjian jual beli gas pada saat itu mencapai 325 mm SCFD. Sementara sumber gas diambil dari sejumlah blok di Laut Natuna Barat seperti South Natuna Sea Block B yang saat itu dikelola ConocoPhillips. Namun sejak 2016 sudah diambil oleh Medco EP Natuna Ltd, lalu kakak blok yang dioperasikan Gulf Resources Ltd, namun kini dioperasikan Star Energy Ltd, Natuna Sea Block A dan Premier Oil Natuna Sea. Ketiga kontrak ekspor gas pipa ke Semgas ini merupakan ekspor gas dari lapangan gas yang dikelola Premier Oil ke Sembcorp Gas, perusahaan gas di Singapura. Kontrak juga akan berakhir pada 2028. Dan jangan kaget, akhirnya pemerintah Singapura merilis rencana untuk mengimpor lebih dari 4 gigawatt listrik dari luar negaranya atau 30% dari penggunaan domestiknya hingga 2035. Dalam uji coba pertamanya, negara kota itu akan mengimpor 100 megawatt listrik dari Malaysia dan juga 100 megawatt listrik tenaga surya dari Pulau Bulan Indonesia. Sebelumnya, Singapura mengalami krisis energi yang diakibatkan permintaan yang meningkat dan juga kenaikan tajam harga gas alam akibat gangguan pasokan. Gas sendiri meliputi 95% penggunaan listrik di negara itu. Kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO,
tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Heboh di balik pabrik biodiesel Haji Islam yang diresmikan Jokowi. Pabrik biodiesel milik John Lynn Group di Kalimantan Selatan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. John Lynn Group sendiri diketahui merupakan bendera kelompok usaha milik Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isyam. Sehingga tidak hanya momen peresmian pabrik biodiesel saja yang menarik, namun kedekatan Jokowi dan Haji Isyam saat peresmian tersebut tidak kalah menyita perhatian. Pabrik biodiesel John Lynn Group yang diresmikan Jokowi dibangun dengan investasi 2 triliun rupiah. Pabrik biodiesel ini milik PT John Lynn Argo Raya di bawah John Lynn Group ini mulai berproduksi pada Oktober 2021. Rencana peresmian oleh Presiden Jokowi sudah disiapkan sejak Juli 2021 lalu. Direktur PT John Lynn Agro Raya Zafrinal Lubis menjelaskan investasi sebesar 2 triliun rupiah terbagi dua, yakni 1 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik beserta prasarana pabrik serta 1 triliun rupiah untuk pembangunan jeti atau pelabuhan. Pabrik yang menempati lahan seluas 6 hektar itu akan memproduksi biodiesel dan juga minyak goreng dengan kapasitas produksi 60 ton per jam. Dengan kapasitas produksi sebesar itu diperlukan pasokan 1.600 ton per hari tandan buah segar sawit. Pasokan sawit sebanyak itu sekitar 30% akan diperoleh dari petani lokal. Sisanya dipasok berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil dari luar daerah. Pabrik biodiesel tersebut merupakan yang terbesar dari 4 pabrik lainnya yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan juga Sulawesi. Adapun pasar hasil produksi biodiesel nantinya akan diserap Pertamina. Sementara itu John Lynn Group sendiri diketahui merupakan bendera kelompok usaha milik Andi Syamsuddin atau yang dikenal dengan nama Haji Isyam. Tak heran jika Jokowi dan Haji Isyam punya hubungan dekat. Sebelum meresmikan pabrik biodiesel milik John Lynn Group kali ini, Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik gula dan perkebunan tebu milik PT Prima Alam Gemilang. Pabrik gula di Bombana, Sulawesi Tenggara itu adalah anak perusahaan PT John Lynn Batu Mandiri yang juga bagian dari sayap bisnis John Lynn Group milik Haji Isyam. Saat peresmian, Haji Isyam duduk di barisan tamu kehormatan di samping Presiden Jokowi. Nama Haji Isyam disebut saat Jokowi menyampaikan sambutan. Jokowi pun mengapresiasi PT John Lynn Group yang telah membangun pabrik biodiesel dalam rangka industrialisasi CPO ke biodiesel sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan produk-produk turunan dari CPO. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group membangun pabrik biodiesel. Jokowi sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group dalam mengubah dari CPO menjadi biodiesel 30. Potensi kelapa sawit Indonesia begitu besar. Hal ini dikarenakan Indonesia mampu memproduksi 52 juta ton minyak sawit mentah. Menurut Jokowi, pilihan untuk memperkuat biodiesel sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi nasional, kemudian menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya, kalau Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel dijadikan campuran menjadi solar, impor akan turun drastis.